Ya, selamat siang, selamat datang, selamat bergabung bersama kami di dalam ruang vokasi Apkomindo Excellence Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan juga salam sehat, terutama dalam kondisi pandemi sekarang ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai attendees maupun teman-teman yang sudah hadir di panelis dalam keadaan sehat-sehat semua. Terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami di dalam ruang vokasi di mana kita akan membahas mengenai membangun sinergi industri dan vokasi. Nah, telah hadir tengah-tengah kita ada 7 orang panelis ya, terutama sangat spesial sekali. Saya boleh menyapa Pak Deden Saiful Hidayat yang merupakan Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Jawa Barat. Selamat siang Pak Deden. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Pak Deden di Alhamdulillah. Berada di Bandung. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya. Nah, kemudian saya coba perkenalkan ada Ibu Mary Harun, ya, beliau sebagai Direktur Canon Business Unit PT Datascript. Selamat siang Ibu Mary. Selamat siang Pak Mul, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ibu kita yang satu ini memang masih tetap cantik aja nih. Oke. Nah, saya coba sapa Ibu Lina Mariani, Senior Manager Komersial dan Industri dari Epson Indonesia. Selamat siang Bu Lina. Halo, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sehat. Semua sedang WFH nih sepertinya ya. Nah, tidak lupa saya juga menyapa Pak Tommy Chandra, sahabat saya ini. Beliau merupakan Direktur Bisnis Unit dari Bineka, ya, Digital Printing S-nya apa nih? Saya juga lupa nih. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang Pak Rudi, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih sudah hadir Pak Tommy. Sama-sama Pak. Demikian juga ada Pak Busman, ya, yang merupakan ini juga sahabat saya nih, jadi owner dari PT Sentral Komputer yang mempunyai cabang cukup banyak, bermain di distribusi maupun reseller perangkat IT. Selamat siang Pak Busman. Selamat siang Pak Rudi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, sehat, damai sejahtera buat kita semua ya. Amin. Terima kasih. Tidak lupa juga ada satu ini teman juga termasuk sangat muda, ya. Beliau ini owner dari Resa Printing, Pak Resa Madali, ya, bisa panggil Mas Resa aja kali ya. Siang Mas Resa. Pak. Siang Pak, siang semuanya. Nah, terima kasih telah bergabung. Terima kasih. Tidak lupa, tadi sempat sekilas saya lihat Pak Tarigan ternyata juga sudah gabung, karena beliau ini sangat sibuk nih. Teman saya juga, selamat siang Pak Tarigan. Selamat siang Pak Rudi, selamat siang semua, selamat siang Pak Kabid. Siang. Nah, Pak Tarigan ini merupakan kepala sekolah dari SMK Taruna Bakti Depok. Ya. Nah, sebelum kita kemana-mana nih, saya ingin coba menjelaskan dulu, kami memang dari Apkomindo, Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, yang memang belakangan ini sejak beberapa tahun ya
mencoba mencermati, mencoba juga mendalami bagaimana itu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, baik yang berada di Jabodetabek, terutama juga yang berada di Jawa Barat. Nah, kenapa hari ini kita mau coba bahas mengenai di Jawa Barat? Karena Jawa Barat itu merupakan provinsi yang mempunyai peserta didik yang paling besar dari seluruh Indonesia. Saya coba izin saya tampilkan dulu data, ya, mudah-mudahan terlihat seperti ini. Nah, kita lihat kalau dari berdasarkan data Dapodik, secara nasional kita mempunyai 52 juta sekian daripada peserta didik nih, anak-anak sekolah kita, mulai dari TK, KB, SD, SMP, SMA, bahkan sampai SMK. Ya, nah kita coba soroti Jawa Barat merupakan provinsi dengan peserta didik yang paling besar. Ya, yang menarik adalah tentu aja jumlah SMK-nya saat ini ada sampai 1,1 juta lebih peserta didik SMK yang berada di Jawa Barat. Ya, bahkan jauh melebihi peserta didik SMA sepertinya. Demikian juga jumlah sekolah yang ada di Jawa Barat ini, ya, SMA aja hanya 1.600 di seluruh provinsi Jawa Barat. Saya mungkin nanti akan minta Pak Kabid untuk mengkoreksinya apabila ada kekeliruan, Pak. Nah, SMK luar biasa, ternyata ada hampir 3.000 sekolah SMK di Jawa Barat. Ya, walaupun memang sekolah negeri ada 288 ini kalau tidak salah, ya, tetapi yang swasta malah jauh lebih besar, 2.600 sekolah yang ada di Jawa Barat. Nah, sebelum kita coba bahas lebih lanjut bagaimana kita mencoba memfasilitasi dan membangun komunikasi antara vokasi, dalam hal ini pendidikan di SMK dengan industri, ya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, teman-teman sudah hadir di sini. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan dari Pak Deden, izinkan saya memutarkan satu video dari Pak Wikan nih. Beliau Dirjen Diksi yang sangat aktif belakangan ini. Silakan, minta tolong teman-teman yang ada di operator untuk coba memutarkannya sekarang. Kali lebih cepat. Saat ini mungkin sedang dalam keadaan tertekan dan pasti sedang mencari cara untuk tetap survive dan keluar dari kesulitan ini, dan itu akan memicu SDM-SDM baru yang dibutuhkan di masa kini dan masa depan. Dan inilah perubahan. SMK, pendidikan vokasi, tidak boleh tertinggal oleh perubahan ini. Link and match itu harus terus dibangun meski di dalam masa pandemi ini. Maka kepala sekolah atau kepala SMK itu menjadi kunci penting untuk memimpin SMK ini tidak tertinggal atau bahkan mungkin menjadi trendsetter perubahan ini. Saya yakin meskipun dalam keadaan yang berat ini, ketika kepala sekolah atau kepala SMK mampu memimpin institusinya untuk bergerak lincah, agile, fleksibel, inovatif, dan penuh terobosan, solusi pasti akan didapatkan. Opportunity pasti akan mampu dimanfaatkan. Saya yakin SMK akan mampu keluar dari kesulitan ini bersama dengan industri dan dunia kerja. Link and match. Untuk tampil bersama pada era baru memasuki new normal dengan keunggulan, kesiapan untuk bersaing, dan bahkan kesiapan untuk menginspirasi yang lain untuk bergerak bersama dan maju bersama. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya, terima kasih. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Senang sekali mendengarnya ya. Dan memang sama-sama kita melihat bahwa potensi luar biasa dari SMK ini. Ya, kita juga sangat berkeyakinan bahwa lulusan SMK sudah siap untuk menghadapi new normal. Memang dari kita semua tidak ada perusahaan yang tidak terdampak dengan adanya pandemi ini.
kita semua memang juga menghadapi kesulitan, tapi tidak luput juga institusi pendidikan saat ini juga menghadapi situasi yang tidak mudah pula. Tetapi kita coba lihat ke depan, mempersiapkan diri di era new normal untuk bisa tetap kita buatkan program yang mana kita bisa bicarakan pada siang hari ini untuk saling memberi masukan. Nah, untuk itu saya persiapkan Pak Deden, yang Kepala Bidang PSMK Distrik Jabar, Pak, untuk bisa memberikan pemaparannya, Pak, kira-kira seperti apa sih yang diharapkan dari SMK, terutama di Jawa Barat, ya, terhadap kita ini teman-teman yang di industri, apa yang ke depan yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa perbuat bersama-sama untuk membangun SDM kita ke depan. Pak Deden? Ya, siap. Silakan, Pak. Mul. Baik, terima kasih Pak Mul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di siang hari ini dan seterusnya kita tetap baik. Terima kasih yang pertama yang saya sampaikan kepada Pak Mul yang sudah berkomunikasi dari awal untuk berkolaborasi bersama membangun sinergi industri dan vokasi. Saya senang sekali karena di 2 minggu yang lalu kami pun bertemu dengan para ahli-ahli vokasi dari Kadin, Apindo, dan beberapa industri yang lain ya, yang tergabung di Forum Vokasi Jawa Barat, termasuk juga ada Pak Anton Supit dan lain sebagainya bergabung dengan kami, memberikan masukan-masukan kaitan dengan pendidikan vokasi khususnya SMK di Jawa Barat. Terima kasih, ini sudah hadir beberapa narasumber yang luar biasa yang mungkin nanti bisa memberikan masukan pada kami, juga kepada teman-teman SMK yang saya juga minta hadir mereka untuk bergabung dalam seminar hari ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Mohon izin barangkali saya tidak menyapa satu-satu. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi. Itu yang pertama. Saya sudah sampaikan juga ini ke Pak Kadis, namun beliau sekarang merangkap juga sebagai pejabat sementara Wali Kota Depok, jadi kesibukannya bertambah juga. Jadi nanti Pak Tarigan itu di situ ada kepala dinas kami, jadi wali kota di sana, ya. Terus akan hadir di sana dan beliau menitip pesan untuk berkolaborasi, memberikan masukan pada kami semua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya izin menyampaikan beberapa pesan barangkali bisa terlihat Pak Mul ya. Bisa Pak, bisa Ada, Pak, ya? lihat Pak, sudah Pak ya. Baik, saya mengambil tema peningkatan mutu SMK di Jawa Barat. Nah, demikian selain jumlahnya banyak, tadi betul, saya baru 1 tahun lebih 2 bulan jadi kepala bidang, jadi belum banyak yang kami lakukan. Namun demikian beberapa regulasi sudah kami susun, termasuk di dalamnya kami sudah menyusun Pergub tentang revitalisasi SMK. Dan yang terbaru kami sedang mengupayakan di akhir tahun ini kami menyusun SMK sebagai BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Juga khusus untuk negeri khususnya. Baik Pak Mul dan Bapak Ibu semua yang hadir, ya. Betul yang dikatakan Pak Mul tadi di awal bahwa COVID ini luar biasa dampaknya, khususnya bagi kami di SMK. Proses pembelajaran jadi sedikit bermasalah. Ya. Kenapa saya katakan sedikit? Kalau disebut besar, jadi dianggap nanti tidak ada pembelajaran. Anak-anak kita tidak bisa praktek secara langsung di sekolah, apalagi yang berkaitan dengan industri-industri besar, kecuali yang berkaitan dengan teknologi komputer yang memungkinkan di sekolah banyak, itu masih tetap bisa berjalan. Adanya ini barangkali yang jadi was-was saya nanti statistik akan atau data pusat statistik akan mengeluarkan kembali ya isu tentang pengangguran yang tadinya malah tinggi dengan adanya COVID jadi semakin tinggi lagi. Jadi sepertinya kami tidak ada pekerjaan, tidak ada bekasnya gitu bekerja karena
berupaya semaksimal mungkin, tiba-tiba ada COVID, secara otomatis ya akan berdampak pada daya serap lulusan SMK bagi dunia usaha dan dunia industri. Saya akan mulai karena ini sebuah keharusan menerangkan tentang visi Pak Gubernur. Terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Jadi hari ini ya, Pak Rudi, inilah yang kita sebut dengan kolaborasi. Karena ternyata kalau bicara SMK, tanpa kolaborasi dengan industri, sekarang lagi tren dengan istilah IDUKA, industri dunia usaha dan tenaga kerja, maka agak sulit memang kami mengembangkan SMK. Kenapa sulit? Ya, karena banyak hal yang memang sudah banyak tertinggal di sekolah-sekolah. Baik kaitan dengan sistem pembelajaran maupun dengan sarana prasarana. Bahkan saya sering menyebut di SMK ini ya peralatannya abad 19, gurunya sudah abad 20, tapi anaknya sudah abad 21. Jadi inilah yang jadi persoalan barangkali beberapa hal yang sering disebut SMK penyumbang pengangguran. Oleh karena itu sangat sesuai kegiatan pertemuan hari ini dengan visinya Pak Gubernur ya mewujudkan Jabar juara dengan inovasi dan kolaborasi. Salah satu visinya adalah melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik. Jadi manusia yang berbudaya dan berkualitas. Di dalam SMK lebih cocok pada berdaya saing, tangguh, dan lain sebagainya. Itu salah satu yang kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya lewat sedikit, seperti tadi yang disampaikan Pak Mun, memang data di kita di Jawa Barat luar biasa, jumlah siswanya hampir 1 juta. Ya. Agak sedikit saya koreksi, memang jumlah SMK negerinya 285. Mungkin ada juga, mungkin bertambah dengan SMK yang ada di bawah perindustrian dan kehutanan, barangkali ditambah itu. Jadi modalnya cukup luar biasa, jumlahnya ada di 2.950 sekolah. Kelihatannya terbesar di dunia ini SMK di Jawa Barat. Kalau di Indonesia pastilah. Di Jawa Timur tidak sampai 2.000. Di kita ini 2.950, mendekati angka 3.000. Tetapi jumlah siswanya memang baru 1 juta sekian. Tidak sebanding dengan jumlah sekolahnya sesungguhnya. Kalau saya membayangkan 2.950 itu siswanya harus di angka 2 juta atau 2.500.000. Kalau sekolahnya penuh semua. Yang jadi persoalan di Jawa Barat ini adalah 50,1% siswanya rata-rata kurang dari 300 orang. Atau kurang dari 200 malah. Bisa dibayangkan Pak Mu, kalau kurang dari 200 ya, kalau bahasa perusahaan itu tidak akan break even point gitu ya. Dengan 200 swasta SPP 1 juta pun saya pikir tidak akan bisa membiayai program SMK yang luar biasa. Idealnya memang di atas 500 untuk siswa SMK. Jadi dengan jumlah sekolah yang luar biasa itu, tapi ternyata tidak sebanding dengan jumlah siswanya. Walaupun jumlah siswa 1.174.000 ini juga terbanyak di Indonesia. Bisa dibayangkan, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau 1.174 kita bagi 3 angkatan, kelas 1, kelas 10, 11, 12. Kalau dibagi 3 saja, berarti ada di angka 350 ribuan. Satu lulusan yang dikeluarkan oleh SMK. Pertanyaan saya adalah, bagaimana investasi yang bisa menampung lulusan sebanyak 350 ribu setiap tahun di Jawa Barat? Oleh karena itu, inilah yang perlu saya sampaikan. Dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu, para pelaku ekonomi yang luar biasa, bahwa SMK sering disebut penyumbang pengangguran itu ya tidak hanya berkaitan dengan masalah kompetensinya, tapi juga masalah kaitan dengan investasi dan daya serap yang ada di industri atau dunia usaha. Ini
kenyataan yang ada memang seperti itu. Dan dari 2.150 itu 90,4%-nya swasta. Jadi di Jawa Barat ini mayoritas SMK-nya swasta, bukan milik pemerintah. Nah, kita tidak bisa memenuhi semuanya sebagai pemerintah untuk memfasilitasi. Oleh karena itu, masyarakat begitu luar biasa. Sebelum alih kelola ke provinsi, begitu berlomba orang mendirikan SMK. Tetapi lupa pada esensi pendirian SMK, bagaimana SMK seharusnya ya dibangun untuk menghasilkan output yang lebih baik. Jadi masih ada beberapa SMK yang memang alat prakteknya tidak ada, gitu ya, gurunya tidak sesuai, sehingga orang sering disebut SMK sastra. Inilah barangkali yang juga kita sedang perbaiki. Dari data yang ada, Bapak Ibu, ini juga luar biasa. Kita hampir memiliki 146 kompetensi keahlian. Jadi 9 bidang keahlian, 49 program, ada 146 keahlian. Dan di Jawa Barat ini ada 108 keahlian yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Saya tidak bisa memprediksi dengan 108 kompetensi keahlian ini, apakah itu sesuai dengan kebutuhan industri? Itu juga pertanyaan yang memang sedang kita diskusikan dengan Pak Direktur, agar jangan terlalu banyak kompetensi keahlian memang yang tidak dibutuhkan oleh industri begitu. Dan yang paling banyak bisa Bapak lihat teknik komputer dan jaringan ada 1.152 ya, sekolah yang membuka. Otomatisasi dan tata kelola pengetahuan, ini yang seperti favorit di jurusan ini. Nah, tetapi kalau isinya masih manual, tidak akan kalah juga dengan kebutuhan industri. Kemudian teknik kendaraan ringan, ini juga hampir di 735 sekolah. Teknik dan bisnis sepeda motor, akuntansi dan keuangan lembaga, termasuk bisnis daring dan pemasaran. Ini luar biasa, jumlah-jumlah kompetensi inilah yang begitu banyak di SMK-SMK. Pertanyaan saya adalah, pada saat saya masuk di kepala bidang, apakah kelima kompetensi keahlian yang begitu luar biasa banyak ini seimbang dengan dibutuhkannya oleh industri? Ini juga beberapa yang perlu kita perbaiki. Ini data sebarannya, Pak. Ya, yang teknologi pemasaran, termasuk program keahlian, jumlahnya berapa dan sebagainya. Gitu ya. Ini kami punya lengkap, sehingga kami mengeluarkan sekarang beberapa kebijakan yang memang agak sedikit ketat di dalam membuka kompetensi-kompetensi keahlian di setiap SMK. Karena kalau tidak didukung dengan industri, maka kompetensi-kompetensi keahlian itu untuk sementara kami tidak rekomendasi untuk dibuka. Jadi kebijakan yang sudah kami lakukan sekarang di dalam membuka SMK baru, termasuk membuka kompetensi keahlian baru, mereka sekarang harus dibuktikan dengan adanya kerjasama industri atau dunia usaha. Contoh misalnya bisnis daring, bisnis pemasaran, itu jumlahnya sudah luar biasa banyak. Tetapi ada beberapa yang bisa kami tetap buka ketika dia sudah memperlihatkan dokumen MOU dengan perusahaan, dokumen kesiapan untuk diserap, isi kontennya berkaitan dengan digitalisasi, maka itu kami izinkan untuk dibuka. Tetapi kalau mereka masih tetap manual, ya, itu untuk sementara kami tidak mengizinkan untuk dibuka. Nah, ini beberapa hal yang sudah kami lakukan dalam rangka mengantisipasi yang ini. Bapak Ibu bisa dibayangkan, ya, data ini sangat luar biasa, ya. Tekanannya bagi kami luar biasa. Karena statistik ini yang keluar selalu menyebut SMK sebagai penyumbang pengangguran terbanyak, begitu ya. Kalau di Jawa Barat itu sekitar 13,23%. Di Indonesia 8,93%. Tetapi saya sering membahas dan sering menyampaikan kritikan dengan statistik ini. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua, dalam statistik itu, dalam konteks pendidikan ya, pendidikan itu ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi.
Pendidikan dasar itu SD dan SMP. Pendidikan menengah SMA, SMK, aliyah. Pendidikan tinggi diploma, universitas dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ketika misalnya SMA dan SMK dipisah di dalam daya serap, ya, memang kelihatan SMK yang paling tinggi. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa diploma dan universitas kok dipisah? Padahal itu sama-sama perguruan tinggi. Kalau itu digabung, sebetulnya penyumbang pengangguran terbesar itu adalah perguruan tinggi, bukan SMK. Jadi dijumlahkannya 12,66 dengan 7,61 itu di atas 20%. Tapi saya tidak ingin berdebat dari sisi statistik. Statistik ini jadikan semangat saja bagi SMK untuk merubah diri, untuk mereformasi agar melakukan beberapa perubahan. Salah satu diantaranya rapot mutu kita juga kami perbaiki, ya, dalam bidang guru dan sarana prasarana. Bisa Bapak Ibu lihat di poin nomor 6, sarana prasarana kita paling rendah, 2,97 dari nilai rapot mutunya pendidikan 2016, 18, dan 19 sekarang ini. Tapi yang jadi heran adalah ketika sarananya rendah, 2,97, tetapi dapat menghasilkan kompetensi lulusan yang sangat luar biasa tinggi. Kemudian dengan sarana yang kecil bisa menghasilkan penilaian pendidikan yang tinggi. Dengan sarana yang kecil juga bisa menghasilkan sarana proses yang luar biasa tinggi. Lalu di mana letaknya? Kenapa kok sarananya kecil tetapi hasilnya bagus? Karena kami sedang mengembangkan konsep kelas industri, teaching factory, dan juga kerjasama dengan industri. Artinya bahwa sarana prasarana di SMK betul sangat dibutuhkan, tetapi yang paling dibutuhkan justru bagaimana agar anak-anak SMK itu bisa menerima ilmu dari sisi praktek justru langsung dari dunia usaha dan dunia industri. Itulah yang tadi disampaikan Pak Mo, kira apa yang diharapkan dari kami, inilah yang kita harapkan. Ya. Bapak Ibu bisa melihat ada satu sekolah di Bekasi yang memang ada di lingkungan industri, tidak akan saya sebut, ya. Kurikulumnya sudah mengacu ke industri. Di situ tidak banyak peralatan-peralatan industrinya. Kenapa? Karena anak-anaknya sehari-hari memang ada di industri. Jadi kalau diukur dari mutunya, ya pasti sekolah itu mutu sarananya rendah. Padahal sarananya ada di industri. Nah, ini yang karena terus terang kalau kita mengejar kebutuhan sarana secara keseluruhan, itu tahun ini kami baru mencukupi 5, tahun depan 5 tahun ke depan belum selesai, ini sudah baru lagi sarananya. Begitu ya. Seperti handphone gitu. Tiap tahun berubah. Mobil saja kita ganti tahun ini kita beri mobil X. 2 tahun ke depan sudah berubah. Yang ini kita beri bantuan, tahun depan sudah berubah lagi. Ini kan kalau ngejar-ngejar itu maka agak sulit bagi SMK untuk memenuhi semua kebutuhannya. Oleh karena itu, yang solusi terbaiknya adalah bagaimana bekerja sama dengan industri. Jadi kesimpulan yang saya bisa sampaikan bahwa pertumbuhan industri bagi SMK khususnya ditentukan oleh 3 hal. Pertama investasi, kedua teknologi, ketiga SDM. Investasi bukan tanggung jawab kami Dinas Pendidikan. Nah, dengan konsep ini memang Pak Gubernur Jawa Barat sangat berjasa. Beliau keliling setelah menjadi gubernur ke luar negeri untuk menarik investasi. Yang mudah-mudahan ya COVID ini segera berakhir. Kalau segera berakhir mungkin nanti investasi itu akan banyak masuk di daerah Majalengka, kemudian di daerah Patiban, di daerah Subang dan lain sebagainya yang sudah dicanangkan. Ini dengan banyaknya investasi maka saya yakin peluang kerja akan banyak. Kalau pekerjaannya banyak maka lulusan SMK akan banyak diserap. Nah ini barangkali juga sangat terkait. Yang kedua masalah teknologi. Kita bagaimana meningkatkan efisiensi untuk meningkatkan daya saing. Pertanian sekarang lagi terpuruk jurusan di SMK karena peminatnya sedikit. Maka kita akan mengubah teknologi di dalam pertanian itu agar bisa menarik anak-anak tetap mau belajar pertanian, tapi dia tidak ketinggalan dari sisi teknologinya. Dan yang ketiga yang ingin concern kami adalah bagaimana meningkatkan SDM-nya.
SDM yang kompeten, meningkatkan kualitas dan produktivitas di bidang industri. Sehingga kami ya mulai 2019 kemarin sudah membuat peta jalan SMK, membuat konsep link and match, bagaimana meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikannya, kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, baik dalam maupun luar. Kemudian kami meningkatkan akses sertifikasi lulusan. Inilah Pak Mu yang dibutuhkan oleh kami adalah yang nomor 5. Bagaimana industri nanti berperan di dalam menyiapkan peserta didik juga untuk mengikuti sertifikasi lulusan yang diakui oleh industri. Gitu. Dan yang terakhir kami sudah membentuk program atau program pengembangan SMK. Sehingga revitalisasi SMK kami pusatkan menjadi 5 hal: penguatan regulasi, penguatan lembaga, termasuk di dalamnya penguatan proses pembelajaran, dan penguatan SDM. Dan yang paling terakhir di dalam revitalisasi SMK ini kami melakukan penguatan kolaborasi. Ya. Salah satu di antaranya adalah melalui kegiatan seperti ini. Inilah beberapa analisis penguatan revitalisasi kita. Mengapa SMK sering disebut PPT? Pertama adalah kurikulum belum sesuai dan adaptif dengan kebutuhan industri. Sehingga solusinya adalah kita ingin link and match revitalisasi SMK nanti, bagaimana SMK membuat kurikulum berbasis industri. Yang kedua, yang sering terjadi adalah oversupply skill atau kompetensi kalian spesifik. Terlalu banyak tadi lulusan jurusan misalnya tenaga sepeda motor, terlalu banyak. Oleh karena itu, kami sekarang sedang dibantu oleh Kadin juga untuk pemetaan keahlian. Kira-kira keahlian apa sih yang dibutuhkan oleh industri itu? Sehingga kalaupun kami membuka jurusan baru, maka itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian yang berikutnya ini adalah peluang investasi dan kebutuhan industri, maka jalan tengahnya adalah kita kolaborasi. Dan yang terakhir, daya saing rekrutmen. Beberapa perusahaan menyampaikan pesan kepada kami bahwa ketika rekrutmen itu tidak hanya berbasis pada kompetensi, skill, tetapi juga pada akademik, termasuk bahasa. Oleh karena itu, beberapa temuan anak-anak SMK sering kalah ketika rekrutmen oleh anak-anak SMA. Karena basis bahasa dan kemampuan akademiknya, Pak Iwan, punten Pak Iwan, basisnya adalah bahasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mulai tahun depan di 2020-2021 kami akan mencoba membuat program baru, ya, di mana nanti mulai kelas 11 anak kita akan mulai di asesmen. Mana kira-kira yang memiliki keunggulan untuk bisa bekerja di luar negeri, di dalam negeri, kemudian yang berwirausaha atau melanjutkan. Maka nanti ada program-program tambahan dengan kemampuan bahasa asing maupun bahasa yang akan dituju kalau anak tersebut mau bekerja di luar negeri. Seperti ke Jepang, mereka harus N4 dan lain sebagainya, maka sekolah harus menyiapkan kebutuhan bagi anak tersebut. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar. Yang terakhir dari yang saya sebutkan tadi, ya, kami sedang menyusun indikator SMK juara. Sedang menyusun SMK juara. Pak Iwan, punten Pak Iwan. Abdi kirno ieu. Di mana di dalam indikator SMK juara semua sekolah harus mencapai ini. Angka pendidikannya meningkat, uji kompetensinya menghasilkan terbaik, sertifikasi satuan pendidikan atau RSP, atau sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dari P1 atau P3, yang ini juga kerjasama dengan industri. Kemudian bagaimana keterserapan lulusannya, lalu nomor 6 bagaimana teaching factory-nya, dan yang ketujuh, nah ini Pak, bagaimana pengembangan kerjasama pendidikan dual sistemnya atau link and match dengan industri. Ya, dan nomor 8 peningkatan SNP serta promosi dan kompetensi siswa.
Di poin itulah saya pikir yang perlu kita diskusikan hari ini. Oleh karena itu, untuk mencapai nomor 7, maka perlu penguatan pendidikan vokasi bagi di SMK, khususnya nanti dibantu oleh Bapak Ibu dari industri. Ini ada 6 hal yang memang yang perlu tadi disampaikan Pak Dirjen. Sesungguhnya kalau beliau menyampaikan dulu pernikahan massal, sekarang kembali ke istilah link and match, maka sesungguhnya ada 6 hal yang mungkin harus kita kembangkan dengan industri. Pertama, kemitraan dengan industri berkaitan dengan rekrutmen siswa, penempatan kerja, rekrutmen praktek kerja industri, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang perlu diberi masukan dari Bapak Ibu, termasuk kami banyak belajar kepada industri, adalah tentang adaptasi kurikulum, penyesuaian kurikulum, atau penyelarasan kurikulum. Sehingga nanti kalau kurikulum yang sudah dikembangkan di sekolah, nanti ini cocok tidak untuk 5 tahun ke depan dibutuhkan industri. Maka nanti sama-sama industri dengan konsep link and match menyusun kurikulum bagi anak-anak kita, agar anak kita begitu lulus di SMK memang sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Termasuk di dalamnya adalah sistem pembelajaran. Apakah mau kelas industri, apakah teaching factory, apakah nanti guru tamu yang diundang, atau guru yang dimagangkan di industri, ya. Ini juga bagian dari yang kami harapkan bantuannya dari industri. Termasuk di dalamnya adalah tenaga guru, tenaga instruktur. Ya. Teori terbaru mengatakan bahwa ketika guru tidak memahami satu persoalan, maka hasilnya tidak bagus ketika dia memaksakan untuk menyampaikan itu. Maka yang jadi titik temunya adalah bagaimana kita menghadirkan para instruktur yang kompeten ke sekolah. Ini yang kita akan lakukan. Kemudian yang kelima berkaitan dengan sarana praktek, ya. Sarana praktek yang maksudkan bukan berarti industri harus menyumbang kepada sekolah, karena saya yakin kalau itu semua menyumbang juga tidak akan terpenuhi. Maka yang kita harapkan adalah industri bersedia untuk menjadi tempat praktek bagi anak-anak kita. Dan yang terakhir yang disebut dengan link and match adalah bagaimana setelah semua ini dilakukan, kita berharap anak-anak kita bisa diserap lulusannya. Poinnya yang terakhir adalah kami sekarang juga mengembangkan apa yang disebut dengan sister school. Kalau bahasa direktorat adalah Center of Excellence. Kalau bahasa di Jawa Barat, ini sejak 2019 saya canangkan sister school. Artinya kalau ada sekolah-sekolah yang memang sudah maju, disupport dengan industri, maka sekolah itu harus merangkul sekolah di daerahnya untuk diajak praktek di situ, untuk diberi pelatihan oleh teman-temannya, sehingga nanti SMK itu menjadi resource vocational center bagi sekolah-sekolah lain. Terakhir, di dalam mengembangkan SMK ke depan, anak-anak kita tetap diberikan pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter adalah bagian inti dalam sebuah proses pendidikan. Bagaimana anak memiliki semangat, bagaimana anak memiliki sosialnya, psikologinya, spiritualnya, dan lain sebagainya. Dengan seperti itu, kita berharap lulusan SMK menjadi lulusan yang berdaya saing, tetapi juga memiliki kepribadian yang luar biasa. Itu barangkali Pak Mul yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan mohon dukungannya agar SMK di Jawa Barat terus dibantu dari sisi hal-hal tadi yang saya sampaikan, ada 5 hal. Mudah-mudahan semuanya bisa sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Semoga Jawa Barat tetap juara. Demikian Pak Mul. Ya, baik. Terima kasih Pak Deden. Amin Pak. Jawa Barat menjadi juara ya Pak. Kita lihat banyak sekali peluang atau ruang gerak yang bisa dapat kita kerjasamakan atau kita gali bersama dengan SMK. Nah, sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan kebetulan di dalam room webinar kita ini banyak mungkin dari Bapak atau Ibu guru yang ikut serta, ya. Nah, sebelum ditanyakan presensinya di mana, jangan khawatir. Bagi yang membutuhkan sertifikat nanti tinggal diberitahukan saja ke panitia, kita akan siapkan. Dan juga di webinar ini biasanya terekam, ya, semua peserta dan berapa lama peserta menghadiri acara ini
dan berapa dari segi waktunya pun terlihat sangat di sana terlihat jelas. Nah, bagi teman-teman yang bisa mengikuti sampai akhir, kita bisa menyiapkan sertifikat. So, kita kembali kepada tema yang tadi nih. Terus terang memang Pak, kalau dari sisi industri, kita juga kadang-kadang nggak mudah Pak. Saya minta support ke teman-teman untuk bisa kita buatkan program ke SMK. Yang pertama kali ditanyakan pasti adalah, Pak, saya bisa jualan berapa banyak notebook Pak ke sekolahan Pak? Selalu pertanyaan seperti itu Pak. Saya bilang, jangan bicara jualan dulu deh gitu kan. Ayo kita jadikan SMK ini menjadi partner kita, sama-sama kita gali kebutuhan itu tentu aja akan muncul dengan sendirinya ya. Dan selain itu juga kalau dibilang SMK banyak yang pengangguran atau apa, padahal di industri itu banyak sekali dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Kebetulan background saya bermain di digital printing. Nah, di sini saya ada hadirkan juga Pak Tommy, termasuk ada Bu Mary yang megang Canon, dan jangan lupa Bu Lina juga memegang produk large format printer di sana. Kalau kita bilang cari operator, cari teknisi, itu tidak bisa kita dapatkan dari mana-mana. Nah, tapi sebelum kita bahas masuk ke dunia industri, sekalian saja saya minta Pak Tarigan ini, mungkin beliau juga sedang sangat sibuk banget. Beliau ini salah satu kepala sekolah yang terpilih dalam program CEO, ya programnya dari Dirjen Diksi, ada 1 dari 440 orang secara nasional nih kepala sekolah yang terpilih nih Pak. Selamat Pak Tarigan. Nah, boleh Pak Tarigan sekarang boleh dikeluarkan undang-undangnya nih Pak. Saya sengaja undang Pak Tarigan, memang dari SMK swasta Pak. Kalau saya undang dari SMK negeri, saya khawatir nggak berani bicara depan Pak Deden Pak. Nah, jadi saya undang Pak Tarigan, silakan Pak, bisa disampaikan untuk teman-teman industri Pak, seperti apa? Terima kasih Pak Rud, waktunya. Yang saya hormati pimpinan saya Pak Deden selaku Kepala Bidang PMK di Jawa Barat. Yang saya hormati teman-teman dari industri, ada Bu Mary dan sebagainya. Perkenalkan saya yang sampaikan Pak Rudi tadi, nama saya Ramadhin Tarigan, biasa dipanggil dengan nama Tarigan, sebagai kepala sekolah di SMK Taruna Bakti Depok. Nah, kebetulan karena saya bilang ke Pak Rudi, ini lagi 2 vikon Pak Rud, karena lagi dengan UI juga, lagi program peningkatan kapabilitas kepala sekolah yang CEO, program dari Direktorat Kementerian Direktorat PSMK. Gitu. Jadi, apa yang disampaikan Pak Rudi dan apa yang disampaikan Pak Deden tadi sebenarnya permasalahan ini kan tidak hanya terjadi di Jawa Barat sebenarnya Pak dengan teman-teman dari industri. Jadi ini sebenarnya masalahnya adalah masalah nasional yang terjadi di sini. Nah, saya berkali-kali sampaikan kalau ada diskusi dengan teman-teman, dengan Pak Rudi dan lain sebagainya, sebenarnya yang terjadi antara dunia pendidikan dengan dunia industri itu adalah seperti ilustrasinya berjalan di atas rel kereta, searah tapi tidak pernah ketemu. Searah tapi tidak pernah ketemu. Apa yang sampaikan Pak Deden tadi itu secara alur rencana-rencana yang sudah dilakukan dari kementerian turun ke Dinas Pendidikan Provinsi, dan itu juga yang menjadi acuan kami di sekolah dalam proses penyusunan program-program kerja sekolah. Jadi adapun tantangan utama bahwa selalu dianggap SMK itu sebagai pengangguran terbesar, walaupun Pak Kabit tidak menyampaikan sebenarnya secara hitung-hitungannya. Kalau saya pernah cerita dengan Pak Rudi, secara faktor pembandingnya kan dibuat sama ya Pak Rudi ya, gitu. Jadi padahal dari sisi jumlahnya tadi di Jawa Barat saja kan itu hampir 3 kali lipatnya lebih besar SMK daripada SMA. Gitu. Ya wajar karena namanya juga jumlahnya lebih besar, ya pasti yang kurang bagusnya juga pasti lebih besar dibanding yang sedikit. Nah, di sini Pak Rudi, yang biasa yang permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari sisi sekolah terhadap kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Mungkin di sini kita hanya sharing pengalaman sebenarnya ya, sharing pengalaman saja. Mungkin di sini juga audiensnya juga banyak yang kepala sekolah juga Pak Rudi. Cuman nanya kok nggak dibuka chattingnya dan lain sebagainya, jadi hanya mendengarkan saja gitu. Tapi paling tidak mungkin nanti bisa dibuka sesi tanya jawab ataupun bisa
Karena ada juga yang kangen mungkin ke Pak Kabid bisa ngobrol langsung gitu. Kalau di kantor kan agak susah nemuin Pak Kabid gitu. Jadi Pak Ded, apa yang disampaikan Pak Deden ini dengan nikah massal sekarang ya, nikah massal. Walaupun di sesi kita yang kemarin ini sebenarnya adalah program yang terlalu dipaksakan. Gitu. Boleh nikah massal kalau sudah cinta. Gitu. Sudah cinta, sudah sama-sama suka, ya hanya permasalahannya nanti untuk biaya mas kawinnya tidak ada, terus gedung resepsinya tidak ada dan lain sebagainya. Ini kan harus dibahas gitu. Nah, sekarang kalau dari sisi sekolah diminta nikah massal, kami sih siap-siap saja gitu, Pak Rud. Tapi kan biasanya yang terjadi penolakan dari sisi industri. Gitu. Biasanya yang ditawarkan ini apa nih? Jangan sampai kami beli kucing dalam karung. Gitu. Walaupun yang disampaikan Pak Rudi tadi, ya beberapa pengalaman kami juga saat mengajak rekan-rekan industri untuk bekerja sama, yang pertama ditanyakan adalah, saya dapat apa dari sana? Gitu. Barang saya bisa dipakai di sana apa enggak? Gitu. Padahal kalau pengalaman kami di sini, saya selalu mengatakan bahwa ya ini yang kami jual ini kan dari sekolah adalah produk manusia, gitu. Bukan barang, bukan alat atau apa, tapi yang akan kami jual di sini adalah kualitas SDM. Gitu. Artinya di sisi industri yang dibutuhkan sebenarnya adalah SDM. Gitu. Banyak sudah diskusi dengan beberapa perusahaan, ini menjadi aneh, gitu. Menjadi aneh. Kalau menurut saya ini menjadi aneh. Kami di sekolah ataupun masyarakat mengatakan bahwa mencari kerja itu susah. Gitu. Mencari kerja susah, gitu. Tapi begitu Pak Rudi juga, salah satunya, nyari tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan Pak Rudi itu sangat susah. Gitu. Jadi Pak Rudi sampai nanya, ada enggak lulusan Pak Tarigan yang belum kerja? Banyak Pak. Gitu. Tapi begitu diajak, mau nggak kerja di tempat Pak Rudi? Anaknya nggak mau. Gitu. Ada yang nggak mau, ada yang mau tapi kompetensi yang dimiliki oleh lulusan kami itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada di Pak Rudi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini sebenarnya seperti rel kereta gitu, berjalan beriringan tapi tidak pernah ketemu. Gitu. Kalau ketemu kan keretanya terbalik gitu, Pak. Gitu. Relnya putus kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi adapun tahapan-tahapan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid, intinya cuma satu sih sebenarnya, Pak. Intinya cuma satu. Dari sisi sekolah ya butuh perjuangan. Karena cambuk juga sih buat Pak Kabid sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang kami di sekolah ini egonya terlalu tinggi. Jadi saat sekolah harus datang ke industri itu biasanya agak malu-malu gitu Pak Kabid. Agak malu-malu, ya saya lebih baik nunggu industri yang datang. Apalagi ngerasa sekolah saya sudah besar, sekolah sudah terkenal, dan lain sebagainya, pasti suatu saat nanti akan didatangkan. Yang kedua, sekolah berpikiran bahwa saya kan sekolah itu hanya mengantarkan siswa itu hanya sampai mendapatkan ijazah saja. Gitu. Hanya sampai ijazah. Urusannya nanti kerja dan lain sebagainya, ya itu bertarunglah dengan nasib. Nah, maka di program pun ada yang disebut dengan praktek kerja lapangan, ada yang disebut dengan pendidikan sistem ganda ya, PKL, PSG. Di situ sekolah selalu berorientasi kondisinya hanya bertumpu kepada siswanya saja yang dimagangkan gitu Pak Kabid. Gitu, Pak Rudi. Siswanya saja yang dimagangkan. Saya diskusi panjang dengan Pak Rudi, ya nggak akan mungkin tercapai proses pembelajaran standar industri itu masuk ke sekolah, sementara gurunya sendiri tidak pernah punya pengalaman di industri. Gitu. Jadi sudah saya tanya juga beberapa perusahaan, boleh nggak guru kami magang? Nah ini mungkin nanti dari teman-teman industri Pak Rudi gitu. Kalau memang nanti izinkan untuk guru magang, nanti biar di Jawa Barat tinggal dikomando sama Pak Kabid saja, tinggal diberikan surat tugas, sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Jadi saat kami tawarkan boleh nggak guru kami magang di industri, nah teman-teman di perusahaan bilang nanti guru saya suruh ngapain di sini Pak. Kalau siswa kan masih boleh kami suruh-suruh untuk ngerjain yang sifatnya seperti itu. Tapi kalau guru yang dimagangkan, guru yang disuruh PKL di industri, bingung gitu, levelnya sudah dianggap terlalu tinggi oleh pihak perusahaan. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang kondisi yang terjadi di lapangan, di sekolah, itu kami mengajar hanya berdasarkan insting. Gitu, hanya insting saja. Jadi kebetulan saya ngajar di jurusan TKJ.
gitu. Kebetulan saya ngajar di TKJ, sekolah kami pun berbasis IT, Pak Rudi hafal gitu. Nah, kadang-kadang kita jauh ketinggalan gitu. Walaupun saya bilang ke Pak Rudi, semaksimum apapun kami di sekolah yang sampaikan Pak Deden tadi, up to date dan lain sebagainya dari sisi peralatan dan lain sebagainya, tetap sekolah itu -3. Tetap -3. Jadi teknologi yang baru sekarang keluar yang sampaikan Pak Deden tadi, mobil keluar Pajero. Kita ngajarkan di teknologi Pajero yang diajarkan. Setelah anak yang lulus nanti, ya mungkin sudah tidak lagi menggunakan turbo nantinya gitu. Jadi mungkin sudah menggunakan bahan bakarnya juga sudah tidak menggunakan solar dan lain sebagainya gitu. Anak lulus ya memiliki kompetensi pemahaman hanya sampai sebatas solar, sementara bahan bakar di sana mungkin sudah menggunakan nuklir, jadi harus belajar lagi. Tapi paling tidak gap ini sebenarnya bisa ditekan lagi di situ yang saya sampaikan tadi. Mungkin dari perusahaan-perusahaan lah mungkin nanti ini sudah dimulai oleh Pak Rudi gitu. Jadi saya selalu berterima kasih ke Pak Rudi. Mungkin nanti dari rekan-rekan yang lain pun, ini Pak Deden juga pasti sangat antusias gitu, Pak Kabit antusias dibukanya kolaborasi seperti ini dengan industri. Karena yang saya sampaikan ke Pak Rudi kan kadang-kadang perusahaan juga bingung mau masuknya lewat mana gitu. Jadi sama-sama bingung. Perusahaan mau masuk ke sekolah, Pak Rudi awalnya nanya gitu, saya mau masuk ke sekolah itu lewat mana gitu. Ketemu dengan Rubin, nanti harus izin kepala sekolah dulu. Kalau ketemu dengan kepala sekolahnya tidak pernah ada di sekolah. Jadi seperti itulah Pak Rud gitu. Jadi suka dukanya seperti itu. Nah, yang dari saya mungkin sebagai pengantarnya itu Pak Rud. Karena biasanya saya kalau ngobrol lewat Vicon itu biasanya susah gitu Pak Rud. Jadi lebih enaknya sambil ngopi-ngopi lah nanti gitu setelah era Covid ini. Nanti dengan teman-teman dari industri kapan kita bisa ngopi atau di tempat Pak Kabit nanti pun Pak Kabit biasanya senang gitu kalau diajak dengan industri ngopi-ngopi gitu Pak. Dia apa yang sampaikan Pak Kabit tadi itu sebenarnya sudah terprogram di Jabar Juara itu, dan sekolah yang ada di Jawa Barat semuanya sudah mengetahui itu Pak. Semuanya sudah mengetahui, dan saya yakin program itu revitalisasi SMK pun hampir seluruh SMK di nasional ini di Indonesia semuanya sudah pasti memahami yang itu. Tinggal kapan dari pihak industri yang ada di sini nanti, mungkin dari teman-teman dari industri yang diundang oleh Pak Rudi di sini, apa yang harus kami perbaiki dari sisi sekolah supaya bisa masuk kepada Bapak Ibu. Paling tidak bisa mendekat lah gitu, demi perbaikan kualitas dari anak-anak ini kita ke depan nantinya. Mungkin itu saja Pak Rud, terima kasih atas waktunya. Kalau itu nanti saya harus 2 layar Pak, gitu. Jadi kalau nanti kurang fokus, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Rud, terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Tarigan untuk pemaparannya, luar biasa sekali. Memang benar tidak mudah ya, pada saat awalnya pun saya juga bingung, tapi ya pelan-pelan lah. Setelah kita pelajari, kita kenali kebutuhannya, ya termasuk juga agak lucu kalau misalnya kita bilang guru untuk dimagangkan gitu ya. Jangan-jangan staf di kantor bingung memperlakukan seperti apa. Kadang kalau untuk anak-anak SMK masih lebih mudah. Nah, tapi bagi teman-teman yang tadi ingin bertanya, boleh bisa mempergunakan chatroom dan bahkan ada Q&A di dalam webinar ini. Ya boleh ditanyakan langsung nanti termasuk ke Pak Kabit ataupun pada teman-teman yang dari industri. Nah, tapi sebelum itu kita lanjutkan. Saya mau menyapa untuk wanita dulu ya, karena panelisnya banyak yang cowok ini. Saya minta untuk Ibu Mary untuk boleh menyampaikan ya nih Bu Mary, harapannya sama ini kalau kita bicara terhadap lulusan SMK seperti apa. Kebetulan Bu Mary banyak membawahi produk-produk yang dari Canon ya. Canon itu produknya mulai dari printer sampai termasuk kamera, dan itu sangat beragam sekali. Nah, kira-kira harapan dari Mumri atau mungkin juga boleh share mengenai pengalaman selama ini, apa yang sudah dilakukan Data Script terhadap dunia edukasi kita. Silakan Bu Mary. Oke, selamat siang Pak Deden, Pak Rudi, Bapak Ibu panelis semuanya, dan peserta webinar siang hari ini. Senang sekali saya bisa bergabung di sini mendengarkan tadi paparan dari Pak Deden dan Pak Tarigan, yang memang itu kita rasakan juga.
Di DataScript ini sebagai perusahaan trading dengan jumlah karyawan hampir 2.000 orang, kita menerima karyawan dari berbagai bidang pendidikan. Apakah itu dari SMK, apakah dari universitas, itu kita menerima semua. Dan tentunya ketika kita menerima atau pengalaman dalam proses rekrutmen, kita melihat banyak sekali pelamar-pelamar yang masuk, tetapi itu tadi, kok nggak ketemu ya yang cocok. Nah, kenapa? Kadang kita juga langsung melihat begini, kalau ada satu posisi di mana itu pelamarnya adalah lulusan universitas yang terkenal dan lulusan SMK, pasti kita pilih yang mana? Biasanya secara tidak langsung kita akan memilih mereka yang memiliki hard skill lebih baik. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Karena hard skill itu hanya bisa dilihat dari tadi itu loh, ijazah-ijazah ataupun dari pengalaman sekolah ya. Tetapi bagi kami di sini, kita mementingkan juga soft skill. Dan seringkali kalau misalnya kita lihat, SMK itu suka memiliki image yang kurang baik. Terus terang nih Pak ya, apalagi terakhir ini, harusnya dengan banyaknya SMK di Jawa Barat, dengan adanya undang-undang yang baru, Cipta Kerja ini, harusnya semangat. Tapi image kita malah jadi berubah. Ini penerapan atau pengertian dari mereka sendiri dalam penanggapan hal ini, itu kok berbeda dengan yang seharusnya. Nah, hal-hal citra dari lulusan SMK atau dari pelajar-pelajar SMK inilah yang mengakibatkan kita sendiri tidak mengutamakan memilih dari SMK. Oleh karena itu, usulan kami, bagaimana kalau para SMK ini juga memperbaiki citranya. Jadi baik dari pelajarnya, dari pendidiknya, dari sekolahnya itu sendiri, memperbaiki bahwa citra SMK itu bukan hanya bisa menghasilkan mereka yang skillful, tetapi juga ditunjang dengan tadi yang dipaparkan oleh Pak Deden, mereka itu harus tangguh, sesuai dengan unggulan-unggulannya, bagaimana mereka menerapkan soft skill-nya, sehingga selain siap pakai, soft skill mereka terutama dalam penerapan bidang-bidang keberagaman, tim kerja, itu semuanya bisa lebih ditingkatkan. Karena after all, kalau kita tadi berkata, soft skill ya, tadi Pak Deden juga bilang, banyak lulusan-lulusan mungkin dari untuk motor ataupun dari teknik itu bisa dikerjakan oleh banyak orang. Tetapi siapa yang akan kita pilih? Pasti mereka yang memiliki soft skill yang lebih baik. Jadi itu usulan dari kami, pelaku industri dalam rekrutmen, biasanya selain dari hard skill yang kita lihat, soft skill lah yang akhirnya kita pilih. Karena biar bagaimanapun, soft skill itu sangat menunjang dari performa orang tersebut. Saya kira itu yang bisa kami share dari pengalaman merekrut hampir 2.000 karyawan yang dari berbagai bidang yang ada di DataScript ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mary. Ternyata ini Pak Deden berarti ada PR nih Pak, harus pendekatan Bu Mary lebih intensif lagi Pak, supaya image SMK lebih bagus. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan Ibu Lina Mariani dari PT Epson Indonesia untuk boleh menyampaikannya nih, karena sebelumnya saya kenal Bu Lina juga banyak atau sudah cukup lama ya memegang large format printernya Epson. Nah, kira-kira seperti apa nih yang dibutuhkan? Karena pengalaman saya juga dulu jualan large format printer itu tidak mudah kalau ke daerah, bukan yang ditanya mesinnya doang, tetapi adalah orangnya, Pak, punya orangnya nggak Pak? Buat sebagai operator, sebagai apa di daerah itu. Nah, ayo silakan Bu Lina untuk bisa menyampaikannya. Baik, betul sekali Pak Rudi. Sebelumnya saya mau sapa Bapak Ibu semuanya, para panelis dan juga partisipan. Selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi mungkin saya perkenalkan, saya Lina Mariani dari Epson Indonesia, khususnya di Departemen Commercial and Industry. Mungkin kalau misalkan ada yang tahu bahwa Epson di Indonesia itu ada 2 perusahaan ya. Ada sebenarnya 3, sama 1 di Batam untuk factory. Jadi kalau di Jakarta kita ada Epson Indonesia, di mana saya adalah bagian dari Epson Indonesia. Kemudian ada Indonesia Epson Industry. Itu adalah pabrik yang memproduksi beberapa produk Epson yang ada di Cikarang.
Nah, memang terkait dari, kalau tadi saya melanjutkan Bu Mary, terkait masalah rekrutmen ya, dan skill dari teman-teman lulusan SMK, kalau di Epson Indonesia mungkin kita tidak banyak SMK. Tapi kalau di Indonesia Epson Industry, kemungkinan itu sangat besar. Nah, kalau saya melihat dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Deden, kemudian oleh Pak Tarigan, kalau menurut saya sendiri, kesiapan siswa, terutama dari sisi skill, baik itu hard skill maupun soft skill, itu memang sangat penting ya. Sekarang ini nggak bisa dipungkiri. Tidak hanya lulusan SMK, bahkan lulusan S1 maupun S2, kalau tidak ditunjang dengan soft skill yang mumpuni, kadang-kadang tidak bisa beradaptasi dengan baik gitu di dunia kerja. Jadi itu sebuah kombinasi tidak hanya tentang knowledge apa yang dipelajari, tapi juga bagaimana mereka bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan teamwork yang ada di perusahaan tersebut atau di industri itu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya merasa update terhadap perkembangan teknologi ini yang mungkin sangat penting dan harus kita tingkatkan bersama. Artinya bersama ya tidak hanya dari sisi sekolah, tapi juga stakeholder yang lain yang bisa mensupport dari update teknologi ini. Mungkin sekarang bisa kita lakukan semacam update apa nih yang lagi tren di bidangnya masing-masing, bisa melalui webinar atau seminar online. Dari Epson kita banyak melakukan edukasi-edukasi khususnya di bidang pembelajaran atau online learning yang banyak disupport oleh produk-produk, misalkan dari proyektor, printing, LFP, dan lain sebagainya. Nah, memang kalau yang sangat beririsan, ini Pak Rudi, mungkin kalau dari industri large format printer sendiri, itu banyak sebenarnya kita tuh kekurangan operator yang skillful ya Pak ya, yang bisa mengoperasikan mesin-mesin yang ada sekarang gitu. Kadang-kala yang dipelajari di sekolah mungkin sudah agak ketinggalan atau tidak tahu gitu bahwa sekarang tuh sudah sampai di sini gitu, yang mana sebenarnya itu bisa dipelajari dari sejak sekolah gitu. Nah mungkin itu saja dari saya. Saya sih pengen diskusi lebih lanjut sih sama Pak Rudi ya. Setelah ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan sama-sama ya untuk memajukan Indonesia gitu. Terima kasih Pak Rudi. Ya, baik Bu Lina, terima kasih. Tenang aja, nanti kita bisa ngobrol lebih detail lagi. Kita akan keliling seluruh Jawa Barat. Pak Deden pasti izinkan kita sampai ke pelosok-pelosok SMK yang ada di Jabar ya Pak. Ya, sekali lagi terima kasih. Nah, selanjutnya tidak kalah juga seru dari saya mau sapa nih Pak Tommy nih, karena produknya beliau ini produk yang ruwet banget, ruwet dalam arti besar ya, kan beliau ini membawahi produk, nah kalau dibilang large format printer mestinya bukan cuma large format ya, tapi giant printer, karena beliau mendistribusikan printer Roland ya yang memang ukurannya jauh lebih besar daripada ukuran meja kita. Nah, Pak Tommy, silakan Pak, boleh disampaikan Pak, apa yang kira-kira menjadi harapan Pak Tommy nih terhadap anak-anak didik kita lulusan SMK, Pak. Ya, sekali lagi selamat siang buat para panelis dan para peserta seminar. Ya, sebenarnya dari paparan Pak Deden, Pak Tarigan, plus dari rekan panelis juga, sebenarnya kita setuju bahwa persoalannya sebenarnya adalah udah ketahuan. Cuma bagaimana kita tindakan yang harusnya kita lakukan itu supaya gimana kita menyelesaikan itu. Ya kan, saya rasa sebagai pelaku industri kita juga punya tanggung jawab untuk membantu pemerintah, dunia pendidikan supaya ini bisa, sehingga prosesnya nggak melulu harus dari inisiatif dari bidang pendidikan yang reach out ke industri, tapi industri juga harus bisa membantu gitu loh. Ya, mengomentari tadi Pak Tarigan yang saya catat soal ketika di approach nanya jualannya kemana Pak? Kalau boleh saya komentari, mungkin salah jalur Pak. Gitu. Karena kalau saya sharing sedikit pengalaman di tim saya ini, kami dari bineka.com sebenarnya divisi utamanya adalah bermain di komputer. Kita adalah penyelia komputer jual secara online. Kita juga salah satu
penyelia untuk pemerintah. Jadi proyek-proyek pemerintah juga cukup banyak dari kami. Sedangkan di saya membawa satu divisi yang memang sangat spesifik di dunia large format inkjet printer gitu loh. Nah, dalam lingkup yang lebih singkat ini saya pengen mengatakan bahwa stigma soal anak STM yang kurang baik itu dari pengalaman pribadi saya tidak demikian loh Pak. Karena saya kebetulan punya 2 teknisi yang anak STM gitu. Dan lucunya adalah dua-dua ini sebenarnya tamatan STM itu jurusannya justru jurusan otomotif. Gitu. Tapi yang saya lihat adalah bahwa dua-dua ini menurut saya kinerja cukup bagus gitu. Di kami saya coba realistis karena kita tahu bahwa kadang-kala apa yang dapatkan dari pendidikan itu nggak melulu bisa match dengan kebutuhan industri gitu loh. Jadi banyak saya terima anak STM lebih karena lihat anaknya oke, siap kerja keras, rajin gitu loh. Dan habis itu ya keahlian itu bisa dipelajari gitu loh. Ya. Dan justru saya merasa bahwa beberapa kedua anak STM itu yang di saya itu mungkin mereka juga sadari susahnya cari kerja dan segala macam, dan ketika masuk ya keinginan untuk belajar dan segala macamnya bagus menurut saya gitu. Ya ini sedikit berita positif Pak supaya nggak terlalu tertekan seolah-olah stigmanya STM itu negatif. Salah satu cara untuk bisa kita ya porsi kita untuk dari Bhinneka untuk bisa menyerap tenaga kerja terus terang sih sangat terbatas. Tapi kami sangat terbuka misalnya kalau ada murid-murid dari SMK dengan jurusan yang sesuai itu datang dan magang di kami gitu. Ya, bagi saya sebenarnya itu adalah pintu masuk kan, bahwa tadi juga Bu Mary sempat katakan soal kalau kita hanya melihat lamaran itu kan ya rapot, nilai segala macam, tapi akan susah bagi kita untuk bisa menilai soft skill yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya kita bisa terima anak magang secara berkala gitu ya, dari sana kan sebenarnya adalah pintu masuk buat anak-anak itu untuk menunjukkan pada industri atau perusahaan ini, selain dari nilai pada raport, ya saya juga bisa menunjukkan kinerja saya kalau saya magang seperti apa gitu. Dan saya kira itu akan jadi sumber bagi kami untuk bisa merekrut gitu. Untuk hal ini sebenarnya dari Bhinneka divisi kami gitu, saya sangat terbuka untuk itu Pak gitu loh. Dan memang tadi juga sempat disampaikan juga, kami juga ada beberapa pelanggan yang nanya, lu ada nggak, kamu ada nggak operator yang udah siap gitu loh. Jadi istilahnya jual printer harus satu paket sama operator juga ada. Itu juga saya seringnya saya jawab gimana Pak ya? Saya sendiri aja kadang-kadang suka masih kekurangan operator atau technical gitu. Ya. Jadi itu saya rasa yang harus kita lakukan dari dunia industri gitu loh, bahwa kita sama-sama. Jadi jangan tunggu inisiatif dari pemerintah atau dari sekolah, tapi kita juga membuka diri gitu, ya kan. Kira-kira cuma itu sih. Kalau hal-hal lain saya kira bapak-bapak yang di bidang pendidikan kan jauh lebih paham gitu. Ya, gimana kita menemukan. Hal lain juga soal kurikulum, ya benar. Ya, kurikulum itu juga akan susah. Jadi mungkin boleh dipikirkan adanya beberapa praktisi gitu yang mau quote-unquote berbaik hati untuk menyumbang waktunya dan pikiran untuk memberikan misalnya pelajaran ekstra dalam hal-hal ini, itu kan juga membantu. Ya, dengan adanya kalau perusahaan-perusahaan itu mau terima magang juga kan masalah investasi alat-alat untuk praktek kan bisa diselesaikan. Karena terutama di bidang saya gitu, digital printer, ya model terbaru keluar mungkin 2 tahun saja sudah jadi barang jadul loh, kira-kira begitu kan. Jadi kalau bagi pemerintah atau sekolah gitu yang untuk invest untuk ngikutin itu nggak akan terkejar Pak. Jujur ngomong, kita harus realistis. Mendingan lupakan investasi ke hal-hal yang berbau digital, tapi lebih memanfaatkan dunia industri yang ada sebagai tempat praktek dan magang. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Tommy untuk sedikit pemaparannya tadi. Memang luar biasa, kita sangat membutuhkan sebenarnya ya tenaga, dalam arti ya memang banyak yang spesifik yang dibutuhkan di industri. Nah, hanya kita istilahnya memang harus membuka jalan bagaimana caranya kita masuk ke sana. Memang ada yang menanyakan, ini juga salah satunya di Q&A, ada yang bicara mengenai kurikulum. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya coba lanjut dulu ya dengan Pak Busman. Kebetulan Pak Busman ini teman saya nih, salah satunya juga yang mendorong saya untuk bantu jualan notebook di sekolahan. Kalau boleh jujur, karena beliau ini spesialis bermain di retail dan distribusi untuk notebook. Nah, silakan Pak Busman, ada yang ingin disampaikan Pak? Nah, selamat siang Pak Rudi, selamat siang Pak Deden. Terima kasih untuk kesempatan ini ya. Ini pertama sekali saya diundang dengan acara seperti ini. Saya bergerak di bidang retail, ya, memulai dari retail satu toko kecil. Jadi dari tahun 91, berarti sekitar 29 tahun. Sehingga menjadi satu badan hukum, menjadi PT, sehingga mendistribusikan beberapa produk dan membawahi banyak pengusaha-pengusaha kecil, UKM-UKM kecil. Ya, dari pengalaman yang ada itu, yang kita lakukan banyak memberikan support atau edukasi bagaimana mereka dapat menjalani satu usaha. Bukan hanya dapat menjalani, tapi visi kita mendidik mereka bisa nggak dengan satu usaha menjadi 2 toko atau 3 toko. Nah, ini kita lakukan. Kebetulan retail kita juga banyak di Jawa Barat, di Bekasi, Karawang, dan Bogor. Nah, memang salah satu visi dari perusahaan kita memang membalikan lagi, memberikan kontribusi untuk bangsa ini. Saya senang sekali dengan pemaparan visi dari Pak Deden, ya, bahwa sebenarnya keberhasilan itu tidak mutlak ditentukan oleh penguasaan skill saja. Ternyata tanpa karakter yang bagus, interpersonal yang bagus, hubungan, ya, ketangguhan mental, ini semua akan gagal. Nah, saya senang sekali. Tetapi di beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, kita sering mengumpulkan di kantor pusat kita. Ya, pengusaha-pengusaha itu kita berikan pelatihan apa yang menjadi kendala mereka di dalam menjalankan bisnis di retailnya. Ya. Nah, yang kami lakukan ini saya rasa sangat sayang sekali karena belum ketemu ke sekolah, belum ada jalurnya. Seandainya kami bisa memberikan kontribusi, berbagi kepada anak-anak sekolah itu, mungkin mereka punya mental untuk menjadi pengusaha atau faktor-faktor apa yang akan menghambat mereka di masa depan itu. Mungkin kita bisa share selain daripada pengembangan teknologi yang ada sekarang ini. Kalau mengenai lulusan SMK, mungkin sudah banyak disampaikan oleh Bu Mary ya tadi. Ya, kendala-kendalanya memang tidak gampang ketika kita interview, ya, tes IQ, tes penempatan, terus kita coba pengetahuan yang cukup dasar. Misalnya hampir semua industri sekarang kan masuk pemasarannya ke e-commerce, ya, marketplace, ya, sosmed. Tapi pemahaman mereka di bidang ini sangat-sangat sedikit, bahkan ada yang tidak tahu, hanya tahu pakai aja. Padahal ini sangat dibutuhkan. Nah, ketika masuk ke dalam institusi, perlu waktu untuk melatih lagi. Nah, mungkin beberapa program ke depan yang Pak Rudi juga sudah menyampaikan ya, kita ingin minta bersama-sama, bisa nggak kita lakukan sesuatu untuk sekolah. Nah, mungkin untuk program itu Pak Rudi yang akan lebih kompeten. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Busman. Karena memang sangat menarik sekali. Saya sampaikan ke Pak Busman bahwa
kita jangan hanya memikirkan untuk jualan notebook saja ke sekolah, tetapi justru sekolah itu kita jadikan partner gitu, karena memang ke depan ya sekarang ini kepala sekolah saja sedang dididik Pak menjadi CEO tangguh. Artinya sekolah itu ya memang harus punya unit usaha atau bisnis unit usaha sendiri. Artinya disuruh cari profit Pak. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih, pengusaha muda kita, pengusaha milenial kita nih yang kebetulan ada di Jawa Barat nih Pak Deden, boleh perkenalkan Mas Reza. Ya, kebetulan posisi beliau ini ada di Bekasi. Bekasi masih Jawa Barat kan Pak ya? Masih perbatasan Pak. Saya di Kalimalang kebetulan. Ya, silakan Pak Mas Reza. Ya, terima kasih semuanya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Deden dan Pak Rudi yang alhamdulillah saya diberi kesempatan sekali lagi untuk bergabung di sini, dan juga kepada para attendant semua. Nama saya Fahresa Madali, bisa dipanggil Reza. Usaha saya itu bergerak di bidang percetakan. Jadi ada dua yang saya pegang, dua bisnis. Yang pertama adalah offset, yang kedua itu adalah digital. Nah, saya bergerak udah lama. Sekarang saya main di packaging, karena packaging yang alhamdulillah di pandemi COVID ini masih ada secerah harapan gitu Pak Rudi. Ya, karena kebanyakan saya tanya sama teman-teman juga yang di percetakan itu hampir sebagian besar ada yang tutup, kemudian ada yang bekerja tapi tidak maksimal. Nah, kemudian yang saya mau beritahu adalah saya ada sedikit catatan tadi di Pak Deden. Tadi ada cerita yang mengenai mesin di abad 19, guru di abad 20, dan murid itu di abad 21. Nah, itu terus terang di dunia percetakan offset itu betul Pak, gitu. Jadi ketika waktu itu saya ada rencana pencarian karyawan, itu ketika ditanya, dia basically kurikulumnya masih kurikulum di abad 20. Jadi tidak update. Kemudian muridnya itu kebanyakan, kenapa saya ambil karyawan saya itu mungkin yang lebih berumur Pak, gitu, karena yang berumur itu lebih kompetensi gitu Pak daripada anak muda. Kenapa? Terkadang ketika saya tanya, dia jago Pak teorinya. Nah, ketika saya ajak turun ke bawah untuk coba tes praktek di mesin cetak, itu ada dua Pak. Yang pertama ada SMK, yang satu ada universitas. Secara teori fine, dua-duanya bagus Pak. Tapi ketika turun ke bawah untuk megang mesin seperti itu, yang universitas, aduh Pak, saya nggak mau megang mesin cetak karena takut kotor. Nah, yang SMK itu dia turun Pak, dia periksa, dia jalankan, dia semuanya, dan memang di offset ini saya lebih butuh banyak prakteknya Pak, gitu. Itu yang kedua. Tadi saya lihat di note Bapak, saya lihat tidak ada kompetensi percetakan Pak di keahlian. Saya lihat itu lebih banyak yang kayak seperti mobil motor, kemudian komputer. Nah, kemudian untuk percetakan itu saya lihat sedikit tuh kayak tidak ada Pak, gitu. Jadi saya minta tolong mungkin nanti Bapak ke depannya jika ada harapan untuk membuka di kompetensi di percetakan itu mungkin bisa lebih bagus Pak. Nah, terus yang keempat, kebanyakan untuk karyawan itu, untuk yang percetakan offset itu lebih banyak otodidak Pak. Jadi ketika dia masuk ke dalam, kemudian dia berusaha untuk menjalankan mesin, kemudian dia tanya, ini seperti apa jalannya? Gitu. Nah, karena dia bilang tidak banyak tahu, karena tidak belajar dari yang sebelumnya, akhirnya dia mengikuti seniornya Pak. Mengikuti seniornya, diajarkan seniornya, jadi dia mempunyai SOP sendiri Pak. Jadi SOP-nya bukan berdasarkan kurikulum, tapi berdasarkan atasannya.
Nah, itu jadikan patokan bahwa nanti dia bekerja dimanapun adalah SOP-nya dari seniornya tersebut. Gitu. Nah, terus yang kedua, yang seperti Bu Mary bilang, saya pernah waktu itu bulan Mei itu saya buka lowongan pekerjaan, itu lebih banyak yang masuk adalah karyawan-karyawan yang bekerja di percetakan daripada teman-teman dari SMK. Gitu, Pak. Jadi ketika saya undang datang, tes IQ-nya sih memang agak jeblok, Pak. IQ-nya agak jeblok. Bahasanya saya lihat di perincian sekolahnya ada yang 6, ada yang 7, ada yang 5. Waduh, ini saya bagaimana nih? Tapi ketika kemarin saya suruh turun di lapangan, itu hasilnya luar biasa. Jadi terkadang ada kendala juga bahwa saya harus lebih banyak berpraktek daripada di penilaian gitu, Pak. Memang penilaian lebih pada ke attitude, Pak. Itu attitude yang memang anak muda zaman sekarang, wah, Pak Reza, saya mau gajinya sekian, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini, saya bisa itu. Oke, datanglah. Nah, ketika saya undang datang, itu sama sekali nggak ada datang, Pak. Jadi lebih banyak, nah itu tuh mereka, wah saya mau begini, begini. Akhirnya saya ambil adalah yang umurnya agak menengah ke atas, yang memang secara attitude mereka lebih bagus, secara pekerjaan mereka sudah siap, gitu, Pak. Nah, itu aja sih kalau dari saya, Pak Rudi, kurang lebihnya. Ya, terima kasih sama Mas Reza, dikasih PR ini kita ya, bahwa lulusan SMK IQ-nya harus lebih bagus. Kesian banget dibilang jeblok sih, Pak. Bukan, Pak. Bukan dari SMK sih tuh, Pak. Lebih kepada yang mungkin anak-anak yang masih muda lah, Pak, gitu. Okay. Saya tanya sih, dia bilang ada yang SMA gitu, ada yang SMK gitu. Jadi relatif, Pak, nggak saya sebut SMK itu jelek, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Reza. Nah, bahkan ini Mas Reza menjanjikan ke kita nih, katanya mau memberikan giveaway kepada panelis. Kira-kira giveaway seperti apa nih, Mas? Jadi gini, kebetulan saya juga bergerak di bidang UKM, Kak. Jadi sekarang UKM itu kan banyak bermunculan di sekarang ini. Jadi Pak Reza, saya mau bikin packaging dong yang nggak banyak gitu, mungkin sekitar 100 atau 500 pieces atau 50 pun, 10 pun saya bisa buat. Nah, kebetulan saya main di paper cup seperti ini, ya. Jadi ini buat kopi 8 oz gitu. Nah, saya akan pastikan bagi-bagi ini 10 pieces untuk para panelis, dan mungkin nanti Pak yang attendance bisa nanti di event saya, Pak ya, siapa yang dapat nanti Pak Rudi. Oh ya? Ya. Boleh, baik. Mungkin bisa dipilih berapa pemenang. Nanti saya kasihkan 10. 10 itu simple. Jadi saya paling akan minta, jadi teman-teman semua ini bisa menaruh logo apapun. Contoh misalkan, Bu Lina, Pak Reza, 10 biji saya taruh logo Epson dong di sini, boleh nggak? Boleh. Gitu. Misalkan Pak Dede mau taruh logo Kastik Jabar juga silahkan. Bu Mary juga silahkan, kalau mau taruh logo nanti bisa mungkin by email atau by WA Pak Rudi. Ya. Ya. Baik. Pak Rudi. Ya. Terima kasih, menarik sekali. Berarti kita boleh taruh foto kita masing-masing di dalam. Boleh foto, boleh siapapun. Pokoknya yang penting motor muka nggak apa-apa. Mau logo, mau apapun boleh. Mungkin Pak Tarigan sininya di sini SMK-nya di belakang foto Pak Tarigan bisa, boleh. Gitu, Pak. Ya, luar biasa. Teknologinya bisa percetakan sampai custom seperti itu ya. Ya, betul, Pak. Makanya nanti dari attendees juga akan kita pilih yang 10 yang terbaik ya sepertinya. Ya, boleh, kita silakan, akan Pak. kontak untuk akan dibuatkan apa tuh tadi namanya? Paper cup, Pak. Paper cup ya. Ya. Nah, paper cup akan dibuat secara custom khusus dari Mas Reza. Terima kasih banyak nih Mas Reza nih. Ya, sama-sama, luar Pak. biasa. Tiba-tiba coach saya jadi senang bawain acara ini ya. Nah, sebelum kita ke banyak pertanyaannya udah mulai banyak ini kira-kira nih. Salah satunya adalah ada yang minta kontak personnya ya, nanti
teman-teman attendees akan dikontakkan ya oleh staf kami satu persatu, ya terutama bagi teman-teman yang tadi membutuhkan sertifikat, nanti tetap kita akan siapkan e-sertifikatnya. Nah, terus kemudian sebelum saya masuk ke arah lebih teknis mengenai kurikulum kali ya, karena ini beberapa juga pertanyaan yang diajukan langsung ke Pak Deden, bahkan mengenai BLUD, belut seperti apa, payung hukumnya. Wah, ini mas saya nggak ngerti nih kalau soal bicara hukum dan peraturannya seperti apa nih. Nah, saya silakan Pak Deden memberikan tanggapannya, Pak. Baik. Terima kasih, luar biasa. Sore ini saya dapat ilmunya. Betul bahwa konsen kami bahwa tidak hanya kompetensi, tetapi sikap ya sebagai soft skill tadi yang disampaikan Bu Mary ini memang jadi prioritas kami. Sehingga di kami ada program disebut Jabar Masaki, salah satu di antaranya adalah pendidikan karakter. Menarik memang, bahkan di beberapa SMK sekarang sudah mulai pendidikan karakter ini. Saya katakan tadi adalah ciri utamanya di SMK sebetulnya pendidikan karakter. Bagaimana anak-anak disiplin waktu, bagaimana mereka menghargai waktu. Ya, karena nanti kalau di perusahaan dia tidak menghargai waktu, itu akan merugikan perusahaan. Ini yang kita kembangkan ke anak-anak kita. Bagaimana anak-anak bisa menghargai satu sama lain sebagai teamwork, sehingga di beberapa SMK itu ada yang disebut dengan pendidikan ketarunaan. Nah, itu juga adalah salah satu upaya kita, ya, terlepas dari tadi sekarang banyak demo, mungkin anak-anak juga ikut terprovokasi dan lain sebagainya. Ya, yang paling pokok bagi kita adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita itu tidak hanya sisi akademik, tetapi juga dari sisi soft skill. Saya sangat setuju yang disampaikan Bu Mary, ya, karena pada saat saya belum jadi kepala bidang, saya juga kepala cabang di Cianjur, itu kita undang seluruh para pengusaha yang ada di Cianjur. Salah satu sorotannya adalah masalah karakter. Ini juga memang tidak mudah ya membentuk karakter anak kita dalam waktu 3 tahun, karena karakter itu mesti dibangun dari mulai tingkat dasar sesungguhnya. Inilah yang memang saya ingin sampaikan ke kementerian, bahwa pendidikan karakter itu mestinya berkesinambungan dari mulai tingkat SD, SMP dan sebagainya. Sehingga kalau lihat kurva pendidikan karakter di SMA itu mestinya sudah di angka 50%. Di SD itu 75% karakter, di SMA 50%. Perguruan tinggi yang sampaikan Pak Mas Reja tadi, itu saya juga nggak ngerti. Mestinya pendidikan karakter di perguruan tinggi sudah dia karakternya sudah lebih luar biasa. Karena dari SD-nya 2 dibentuk 75, SMA dan sudah 50, di perguruan tinggi itu mestinya kompetensinya 75%, karakternya 25%. Harusnya lulusan perguruan tinggi itu jauh lebih siap, matang dari sisi kompetensi, matang dari sisi karakter. Namun demikian, ya seperti tadilah, tidak mau turun dengan kotor dan lain sebagainya. Yang kedua, yang menarik tadi, yang dari Pak Tommy ini, perlu kita kembangkan pemikiran ini, bagaimana kita tidak berinisiatif dari sekolah, tapi juga berinisiatif dari industri, membina soft skill. Bu Mary juga bagian dari tugas industri. Sebab tiap industri memiliki tata tertib yang berbeda. Jadi saya ingin mengundang nanti Bu Mary misalnya, untuk di perusahaan Bu Mary itu seperti apa sih yang diharapkan dari karakter-karakter kinerja itu. Di Epson seperti apa? Sangat berbeda dengan di percetakan barangkali. Nah ini apalagi tadi Pak Busman sangat berbeda juga ketika bicara tentang marketing. Nah, bagaimana dia kecerdasan interpersonalnya, kemampuan bahasanya. Nah inilah yang kita butuhkan ya dari Bapak Ibu teman-teman di industri. Kita kemas nanti. Saya senangnya nanti di sekolah SMK itu ada kelas industri Canon, ada kelas industri Epson, ada kelas industri digital printing dan sebagainya. Sehingga anak-anak tersebut secara kompetensi disiapkan, secara skill juga mereka disiapkan, dan secara soft skill mereka juga disiapkan. Alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu yang kita akan nanti kembangkan, ya, termasuk tadi bagaimana mental perusahaan yang itu juga bagian dari kurikulum yang memang harus kami sesuaikan. Kemudian ini yang Mas Reja sebetulnya ada Pak di situ teknik grafika namanya, tapi memang belum banyak.
Selain barangnya mahal, industrinya ya, untuk menghadirkan percetakan grafika di sekolah kan luar biasa. Kami juga agak sulit belinya gitu ya. Tapi ya dengan banyak perusahaan sekarang percetakan saja ya, barangkali ini peluang. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah nanti ke teman-teman SMK, walaupun jurusannya jurusan teknik elektro, bisa saja nanti Mas Reja membuat program ekstrakurikuler grafika di sekolah. Jadi dia punya yang disebut kompetensi ganda. Di Pak Busman misalnya dia memiliki kompetensi apa tadi marketing. Nah, itu yang kita kembangkan nanti ya, tidak mesti fokus pada satu kompetensinya. Di daerah itu ya konsennya apa akan kita kembangkan asal memang industri siap untuk membantu para teman SMK. Jadi tidak ada istilah lagi masuk ke industri Ibu Mary harus dididik lagi. Maka rugilah sebetulnya Bu Mary, Bu Lina ya, masuk ke dunia industri Bu Lina mestinya harus siap kerja. Tidak mesti lagi ada training. Trainingnya bagaimana? 3 tahun itu di SMK mereka di training. Nah, jadi begitu nanti masuk di industrinya Bu Mary, mereka sudah memiliki karakter yang hebat, sudah siap bekerja. Jadi tidak ada lagi rugi waktu 6 bulan harus mendidik lagi mereka. Nah, yang saya harapkan adalah seperti itu. Maka mari kita coba kerjasama ini kita teruskan. Saya sih bercita-cita di SMK itu perusahaan-perusahaan berlomba untuk membuka kelas industri, sehingga begitu masuk, wah ini sudah, ini didikan kami ini, sudah kita tarik semua. Jadi Bapak Ibu tidak rugi lagi untuk menyiapkan waktu, bahkan mungkin rugi produktivitasnya. Waktunya bukan untuk menghasilkan, malah untuk melatih lagi gitu. Nah, barangkali itu. Berkaitan dengan BLUD, ya memang ini cita-cita kami, SMK harus diberi keluasan untuk mandiri, terutama yang negeri, Pak Mul. Negeri itu mereka kan tadi punya unit produksi, punya teaching factory, ya itu mereka harus bisa berusaha sendiri, bekerja sama industri, menghasilkan uang sendiri, membiayai proyek sendiri, mengembangkan sendiri, termasuk nanti membayar para instruktur-instruktur dari perusahaan. Nah itu yang kita harapkan seperti itu. Namun tidak mudah memang membuat aturan karena persepsi dari kementerian dengan Kementerian Dalam Negeri dan di kita memang seperti itu ya. Jadi aturan itu yang satu sama lain saling paling kuat mana nih aturannya, yang paling kuat ini ya ini yang menang gitu. Ini kelemahan di kita masih seperti itu. Jadi kami tetap akan konsen untuk SMK khususnya negeri. Kalau swasta sebetulnya bisa BLUD dari awal Pak Tarigan ini bisa cari dana sendiri, bisa usaha sendiri, akan dikejar-kejar PPK. Kalau di negeri kan itu mereka harus dipayungi dengan aturan. Oleh karena itu kami sedang berupaya Desember ini sudah selesai pergubnya berkaitan dengan BLUD. Terima kasih nih Pak Mo ya, masukan-masukannya luar biasa. Mudah-mudahan bagi kami ini akan dikembangkan menjadi sebuah layanan pendidikan yang terbaik bagi anak SMA. Terima kasih Pak Mo. Ya baik, terima kasih Pak Deden. Nah ini untuk teman-teman, Pak Deden sudah membukakan pintunya nih untuk boleh datang ke Dinas Pendidikan Jawa Barat, karena memang Dinas Pendidikan Jawa Barat ini mempunyai fasilitas yang luar biasa, ya terutama saya pernah masuk ke Tikomdiknya Pak, di situ ada senternya bagus sekali, dan bahkan kapan nanti ada waktu bolehlah kita silaturahmi ke sana, saya ajak teman-teman untuk mengembangkan program secara bersama ya. Karena menarik sekali apa yang disampaikan Pak Deden, jadi kita bisa membuka kelas industri, ya baik tadi disebutkan kelas industri untuk Canon, kelas industri untuk Epson, ya memang menjadi kendala kalau kita minta sekolah untuk berinvestasi membeli mesin, tentu aja ini memberatkan pihak sekolah yang pasti ya. Nah tetapi paling tidak kalau kita kerjasamakan dalam arti tentu aja balik memang kadang-kadang teman-teman di industri suka takut Pak kalau saya bawa ke sekolahan Pak, paling nanti ditodong CSR-nya nih gitu kan. Kemarin aja saya ajak undang prinsipal juga Pak, kita udah capek urusannya dengan edukasi, nanti diminta CSR gitu kan, waduh sedih banget dengernya nih. Nah tetapi paling tidak kita bisa lihat peluang lah ya untuk kita bisa kerjasamakan, karena tadi sempat disebutkan bahwa sekolah pun sudah bisa membuka bisnis unit sendiri. Ya. Jadi investasinya tidak akan sia-sia, tetapi paling tidak untuk menjadi investasi yang produktif. Di sisi yang lain,
industri juga terbantu dengan adanya SDM-SDM terampil yang bisa mempergunakan misalnya teknologi atau produk yang kita semua masing-masing pegang. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya ke Pak Deden juga boleh, bisa disampaikan langsung nih teman-teman panelis. Ya, jadi jangan sungkan mumpung Pak Deden masih ada di sini. Ya, ada Pak Tarigan juga sebagai kepala sekolah kalau ingin mengenal sekolah SMK itu seperti apa. Nah, sebelum ke sana, kalau memang belum ada, saya coba mau menanyakan mengenai kurikulum sih terus terang aja nih. Karena terus terang memang nggak mudah bagi kita untuk bisa masuk ke sekolah berupa tadi kalau sempat disebutkan oleh Pak Deden berupa ekstrakurikuler, karena memang sekolah sudah begitu sibuknya ya dengan program-programnya yang ada. Nah, tapi kita diminta untuk membantu untuk memberikan masukan terhadap kurikulum yang ada. Dalam arti bahasanya SMK itu adalah sinkronisasi kurikulum. Nah, tetapi begitu kita disodori kurikulum formatnya yang ada, nah kita jadi bingung juga, Pak. Karena terlalu banyak item di sana, kalau kita coret-coretin, ntar akhirnya anak-anak nggak sekolah di sekolahan, Pak. Bisa sekolahnya di lab kita jadinya. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan adalah ya udah ikutin formatnya aja dulu, karena letak tanda tangannya sudah disiapkan, kita tanda tanganin, sambil berjalan kita jalankan. Kira-kira sih seperti itu. Pak Tarigan mau ada tanggapan untuk itu, Pak? Pak Tarigan dari tadi senyum-senyum aja nih kalau bicara sinkronisasi kurikulum. Jadi lucu saya Pak Rud, gitu. Kalau ngebahas sinkronisasi kurikulum, saya selalu bilang gitu. Ini kebetulan karena ada Pak Kabir, saya jadi nggak enak ngomongnya gitu. Biasanya kan mungkin saya yakin nih dari Pak Rudi, terus dari Bu Mary, Bu Lina, dan Pak Reja tadi semua, saya yakin sih sebenarnya Pak, teman-teman ini kan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah sebenarnya gitu. Jadi cuman kuncinya mungkin nanti perlu penegasan yang saya bilang, kerjasama yang seperti apa sebenarnya. Kadang-kadang saya malunya itu, kami sekolah yang mangkir sebenarnya Pak. Yang contoh yang Pak Rudi sampaikan tadi, kami selalu sekolah itu memanfaatkan kebaikan dari teman-teman industri. Gitu. Karena untuk SMK butuh MOU, butuh sinkronisasi kurikulum di sana, sifatnya hanya sebatas persiapan untuk akreditasi gitu Pak Rudi. Gitu. Jadi setelah selesai, pokoknya dengan Napkomindo saya minta MOU karena saya harus akreditasi. Gitu. Tapi setelah ditandatangani MOU, satu poin pun di MOU itu tidak pernah dilakukan. Nah, jadi di sana pokoknya di klausul MOU itu dituliskan pokoknya sinkronisasi kurikulum. Yang pernah dengan Pak Rudi saya ya harusnya jangan orang industri yang diminta untuk menyusun kurikulum gitu. Tapi kita dari sekolah harus duduk bareng dengan industri. Karena bahasa yang ada di kurikulum, bahasa pendidikan dengan yang ada di industri itu berbeda gitu. Jadi sebagai contoh, saya diketawain oleh Pak Rudi gitu. Hanya untuk perakitan komputer itu butuh 1 tahun belajar. Gitu. Kata Pak Rudi, ya di Mangga 2 nggak nyampe setengah jam, Bapak udah bisa di situ rakit komputer. Gitu. Sementara di sekolah itu merakit komputer perakitan PC itu satu tahun gitu di struktur kurikulum. Nah, maka yang harus dilakukan di sana sebenarnya adalah kita duduk bareng gitu. Sebagai contoh, umpamanya di Epson, umpamanya di Bu Lina ataupun di Canon di Bu Mary. Nah, di sana spesifiknya apa? Artinya kan nanti masuk di Canon, dia tidak perlu sebenarnya ada yang berhubungan dengan cloud computing, tidak perlu yang namanya yang lain gitu. Berarti si MOU-nya, kurikulum yang harus disinkronkan dengan pihak Canon, ya hanya sekian kompetensi dasar gitu yang disinkronkan, bukan keseluruhan yang saya sampaikan ke Pak Rudi. Tapi selama ini kan di SMK itu, pokoknya di TKJ itu ada 19 kompetensi dasar, 19-19-nya harus disinkronkan kan gitu. Kan industri juga, ya nggak semua ada di industri itu dari seluruh pelajaran yang ada di sekolah. Nah, maka yang saya maksud di sini, ya kita dari sekolah lah yang membuat draft, karena yang akan menggunakan kurikulum ini nanti adalah kita di sekolah sebagai di proses. Gitu. Cuman kita butuh masukan dari industri, seperti yang saya sampaikan tadi, contoh di Canon. Nah, hal-hal apa saja yang harus kami ajarkan di sekolah gitu, Bu Mary? Secara teknologinya, nanti kalau teknologi sih sebenarnya transfer teknologi sekarang bukan lagi hal yang sulit, dengan Vicon seperti ini pun sebenarnya udah ada. Tapi yang jadi pertanyaan terbesar kami di sekolah, teman-teman banyak yang nanya, itu standar soft skill ya. Ini kan
kalau ini saya kebetulan karena orang Medan terus cari duitnya di Jawa Barat gitu Bu Mary. Nah, kalau ada sebuah lelucon gitu. Jadi kalau guru bahasanya, guru karakternya orang Sunda dan siswanya orang Medan, maka semuanya tidak lulus Bu Mary. Semua siswa itu tidak akan lulus gitu. Karena si siswanya kan orang Sunda kan lemas-lemas semua gitu ya. Jadi lembut, lemah gemulai dan lain sebagainya. Nah, begitu orang Batak yang masuk siswanya mengucapkan salam saja kan dengan bentakan gitu. Maka dari sisi karakter anak ini nggak ada yang lulus satupun di gurunya, padahal tidak ada niatan baik, tidak ada niatan tidak baik dari siswa tersebut. Begitu juga sebaliknya. Nah, artinya yang kami inginkan dari pihak sekolah di sini adalah standar soft skill seperti apa. Pasti akan berbeda. Nanti ini yang kita butuhnya kerjasama yang melekat, gitu. Apa yang disampaikan Pak Deden tadi. Nah, ini jangan hanya sebatas MOU. Selesai dapat MOU kami kabur, gitu. Pihak industri pun boleh saja menghubungi loh. Ini kan kita punya perjanjian nih. Mana nih perjanjiannya kok jadi mangkir begini? Gitu. Saya butuh tenaga kerja yang seperti ini, tapi nggak dikasih. Artinya perlu dikaji ulang MOU-nya. Gitu. Mungkin seperti itu Pak Rud, gitu. Yang harus kita jalankan. Jangan dengan Vicon ini nanti webinar seperti ini selesai, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Ini teman-teman antusias mungkin karena COVID kali Pak, makanya pada antusias semua gitu. Biasanya kalau itu ini ajan aja nggak ada yang minta break masalahnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Tarigan. Memang sangat menarik sekali, banyak memang pertanyaan cukup detail dan agak teknis ini mengenai apa namanya tadi mengenai soft skill. Nah, tentu saja kita tidak bisa jawab satu persatu ya, karena kalau kita bicara detail teknis seperti apa, nah sampai 3 kali sholat subuh pun kita nggak akan selesai. Pak Mul, saya tambahkan sedikit. Boleh. Yang kurikulum itu sebetulnya betul harus berkeinginan sama-sama gitu ya. Sekolah ingin maju, industri butuh juga. Makanya nanti saya katakan tadi, apa sih spesifik di Epson misalnya atau di Canon, ya, teknologinya terutama, maka itulah yang kita susun kurikulumnya. Ya, sekali lagi mohon maaf nih, kalau saya tidak berniat meminta Bapak Ibu menyumbang alat kepada kami. Tapi kalaupun ada silahkan, boleh diterima. Tapi kalau kami meminta alat sekarang pasti akan jauh berbeda ketika 3 tahun ke depan. Maka yang kita butuhkan adalah kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anak kita kaitan dengan kebutuhan industri. Karena mohon maaf, kurikulum yang ada di kita pun kan tidak berbasis pada kebutuhan industri. Kurikulum yang dibuat adalah kurikulum di atas meja, bukan di atas industri atau di industri. Maka saya contohkan tadi ada satu sekolah SMK di Bekasi yang memang hampir 80% itu semuanya kurikulum industri yang digunakan. Kecuali PPKN, kecuali yang lain, itulah yang nasionalnya. Maka ketika dia kelas 10, kelas 11, industri sudah memesan orang-orang tersebut untuk bekerja di industri. Di Mas Reja misalnya teknologi grafika yang terbaru seperti apa, ayo kita sama-sama susun agar anak-anak 3 tahun ke depan itu memang dia sudah siap untuk bekerja di perusahaan yang memang sudah menanti gitu anak-anak itu yang memiliki keterampilan seperti itu. Jadi memang saya berharap MOU tidak hanya di atas meja, tapi harus betul-betul dilakukan 6 hal tadi yang saya katakan, ya, terakhir pada rekrutmen, ya, itu mudah-mudahan bisa dilakukan. Barangkali itu Pak tambahannya. Ya, baik, terima kasih Pak Deden. Dari teman-teman panelis, ada yang mau memberikan responnya, dipersilakan. Saya mau memberikan tambahan aja. Tentunya senang sekali kalau dari Pak Deden dan Pak Tarigan juga mau mendengarkan kebutuhan-kebutuhan kita, karena seperti yang tadi Pak Deden yang bilang di jalan kereta, tapi kita beriringan tapi kita nggak bisa sama, itu benar sekali. Jadi untuk apa ke depannya berjalan seperti ini? Nah, kalau Pak Deden, Pak Tarigan sudah membuka kesempatan kepada kita dari industri untuk juga menceritakan standar kita seperti apa, kemudian juga corporate value seperti apa yang kita berikan, itu akan sangat baik, dan saya yakin hasilnya tuh pasti akan jadi baik gitu, karena mereka itu akan menjadi hasil dari kebutuhan industri. Tentu memang ada yang
sangat spesifik dan ada yang general yang harus kita pikirkan, pasti yang general sebagai basic untuk maju ke depannya. Siap. Dan itulah yang disampaikan Pak Dirjen itu percis apa yang disampaikan Bu Mary, begitu. Seperti itu Pak. Kita tunggu aja nanti, semoga setelah COVID atau tanpa COVID berlalu pun kita masih bisa silaturahmi di virtual. Siap. Ya, nanti kita coba siapkan tema-tema lebih teknis lagi ya untuk kita bisa bicarakan bersama-sama. Tentu aja tidak bisa segala sesuatunya kita bereskan hanya dalam waktu 1,5 jam ini saja. Seperti itu. Nah, ada lagi dari teman-teman, Ibu Lina, Pak Tommy, yang ingin memberikan responnya? Dari saya cukup sih Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Lina? Saya juga cukup, Pak Rudi. Terima kasih. Tinggal kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya ke depannya. Oke, baik. Saya rasa itu aja ya untuk siang hari ini, walaupun memang ada yang ingin bertanya ini, tapi karena waktu juga sih yang membatasi kita ya sepertinya ya. Karena sudah lewat dari jam 3, tadi sudah sempat diingatkan juga oleh Pak Tarigan, sudah azan sudah dipanggil untuk sholat. Makanya saya pikir kita batasi aja sampai pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa nanti diikuti terus, kita akan berikan kabarnya, akan ada pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut lagi. Bahkan untuk besok pun kita sudah ada undang satu pelaku industri yang bersedia mengajak untuk berkolaborasi adik-adik SMK. Seperti itu, untuk memulai bisnis seperti apa, nah nanti bisa kita sama-sama lihat apa yang ditawarkan oleh rekan kita itu. Ya, saya rasa ini aja untuk hari ini. Terima kasih banyak boleh hadir di tengah-tengah kami, Pak Deden secara khusus, Pak Kabid, ya sudah berada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Pak Tarigan. Saya mohon izin kasih pantun, Pak. Oh ya, boleh, silakan Pak. Itu kita tunggu, Pak. Ya, ke Pasar Cimahi naik kuda, duduknya di atas pelana. Mari kita berkolaborasi bersama untuk SMA Jabar Juara. Amin. Terima kasih Pak Deden. Luar biasa. Ya, demikian acara kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ya. Dan kita ketemu sampai di event-event berikutnya, kita akan bicarakan lebih banyak lagi mengenai vokasi. Demikian acara kita. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mary, Pak Usman, Bu Lina, Pak Arja, Pak Tommy, Pak Tariga. Terima kasih. Terima kasih semua. Pak. Terima kasih semuanya. Thank you.